Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesempatan dan kenikmatan pada video kali ini. Salawat beriringkan salam marilah kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, saya Hafizah dengan NIM 2414040023. Saya dari Tadris Matematika kelas B, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Pada video kali ini saya akan membacakan Quran Surah Al-Muzammil ayat 20 beserta artinya, asbabun nuzul, dan nilai pendidikan yang terkandung dalam Quran tersebut. Baiklah, yang pertama saya akan membacakan Quran Surah Al-Muzammil ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayil layl wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak wa Allahu yuqaddirul layla wan nahar alima alla tuhsyuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an alima sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara minhu wa aqimus salata wa atuz zakah wa aqridullaha qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu indallah huwa khairan wa a'zama ajran wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau Nabi Muhammad berdiri solat kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau 1/3-nya. Dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menghitungnya atau secara terperinci waktu-waktu tersebut sehingga menyulitkanmu dalam melaksanakan solat malam. Maka Dia kembali memberi keringanan kepadamu. Oleh karena itu, bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah, serta yang lain berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu darinya Al-Quran. Tegakkanlah solat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baiklah, selanjutnya asbabun nuzul dari Quran Surah Al-Muzammil ayat 20. Asbabun nuzul Quran Surah Al-Muzammil ayat 20 berkaitan dengan turunnya keringanan dari Allah kepada Nabi Muhammad dan para sahabat
setelah mereka selama kurang lebih 1 tahun melaksanakan Qiyamul Lail dengan sangat panjang, sebagaimana diperintahkan pada ayat-ayat awal surah ini. Pada masa itu Nabi Muhammad SAW dan sahabat bangun hampir sepanjang malam untuk melaksanakan sholat malam, membaca Al-Quran serta berzikir, sehingga hal tersebut menjadi sangat berat bagi sebagian dari mereka, terutama bagi sahabat yang bekerja di siang hari, yang sedang sakit, atau yang memiliki tanggung jawab lain. Menurut riwayat dari Ibnu Abbas, ketika ayat-ayat awal Al-Muzammil turun, mereka benar-benar mematuhi perintah Qiyamul Lail secara penuh selama 1 tahun, hingga Allah menurunkan ayat ke-20 sebagai bentuk rahmat dan keringanan. Riwayat dari Aisyah radhiyallahu an juga menegaskan bahwa Qiyamul Lail pada awalnya diwajibkan, namun kewajiban itu kemudian dihapus dan menjadi sunnah setelah turunnya ayat ini. Karena itu, ayat ke-20 ini menjelaskan bahwa Allah mengetahui kondisi hambanya yang tidak semuanya mampu berdiri malam dalam durasi panjang karena adanya sakit, perjalanan mencari rezeki, atau jihad di jalan Allah. Dengan turunnya ayat ini, Allah memberikan kelonggaran agar ibadah dilakukan sesuai kemampuan, seperti membaca Al-Quran sebisanya dan melaksanakan sholat malam tanpa harus memaksakan diri seperti sebelumnya. Ayat ini menunjukkan betapa Allah Maha mengetahui kondisi hamba-hambanya dan memberikan hukum dengan penuh hikmah serta kemudahan. Selanjutnya, nilai pendidikan yang terkandung dalam Quran Surah Al-Muzammil ayat 20. Yang pertama itu ada nilai keringanan dan kemudahan bagi beragama. Menurut penjelasan Kemenak, ayat ini menunjukkan bahwa Allah tidak menghendaki kesulitan bagi hambanya. Karena itu, ibadah malam diberikan kelonggaran sesuai kemampuan. Nilai ini mengajarkan bahwa agama tidak memberatkan dan segala perintah disesuaikan dengan kondisi manusia. Yang kedua yaitu nilai keseimbangan dalam tugas dan kehidupan. Menurut penjelasan oleh Departemen Agama menjelaskan bahwa manusia harus menyeimbangkan antara ibadah, pekerjaan, dan kehidupan sosial, bukan hanya fokus pada satu aspek saja. Yang ketiga yaitu nilai kesadaran akan pengawasan Allah. Penutup ayat ini menegaskan bahwa apapun kebaikan yang dilakukan manusia, Allah mengetahuinya. Nilai ini mengajarkan kejujuran, integritas, dan motivasi internal untuk terus berbuat baik tanpa mengharap pujian manusia. Yang keempat itu nilai tanggung jawab pribadi. Manusia diperintahkan untuk melakukan kebaikan untuk dirinya sendiri, bukan sekedar mengikuti orang lain. Kemenak menekankan bahwa ayat ini mengajarkan tanggung jawab individu dalam membanggakan diri, meningkatkan amal, dan memperbaiki kualitas hidup. Yang kelima itu nilai sabar dan keteguhan dalam ibadah. Walaupun ada keringanan dalam Qiyamul Lail, ayat ini tetap mendorong manusia untuk tekun, bertahap, dan berdisiplin. Nilai sabar dan istiqomah ini termasuk pokok pendidikan akhlak dalam tafsir Kemenak. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya terkait Quran Surah Al-Muzammil ayat 20. Apabila ada kata saya yang salah, saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.